Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Mabatu pada syiar Allah Ta'ala wa adaman nafabihi wa bi barakati ulumihi fitarini amin. Ilangal was-sabru ala ta'ah was-sabru ala al-ma'asi was-sikatu bir-rizqi min Allah Ta'ala wa bughdud dunya wa adawatul nafsi wa syaitan wa mahabbatillah wa rasulih wa sahabati wa ahli baiti wa tabi'in wa salihin. Nah, kemudian adab hati juga, ketaatan hati itu adalah kita mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang utama mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah bin Sa'ad di Bahjatin Nufus an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa Allah azza wa jalla wa ayyukriha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdifa fin nar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga ini kalau orang dia ada di dalam hatinya, dia baru bisa ngerasain namanya iman. Ibarat begini, lu kalau makan, kalau bibir lu sariawan, bisa ngerasain nggak? Enggak. Atau kalau lagi sakit, ya, sama aja rasanya, pahit. Padahal mah, yang salah makanannya apa lu nya? Mulut lu yang sakit yang salah. Nah, orang begitu juga, kalau dia mau ngerasain manisnya iman, kata Nabi, ini mesti ada tiga. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala apapun. Orang kalau udah cinta sama Allah dan Nabinya, dia sakit bagaimana aja nikmat. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau itu waktu diseksa itu disuruh keluar dari agamanya Nabi SAW. Dulu musyrik itu dia tadi jemur di padang pasir, terus ditaruhin batu di gurun pasir, lo bayangin. Gurun pasir ini dijemur, dipanggang, orang udah panas, ditaruhin batu. Kalau lo mau keluar dari Islam, baru dibebasin. Begitu. Tapi si Nabi bilang apa? Ahadun ahad. Dia cuma ngomong Allah yang Maha Esa. Itu dari sahabat Nabi namanya Habab ibn Arad. Di saking cintanya sama Nabi SAW, waktu diseksa, ditanya nih, wahai Habab ibn Arad, lu gue bebasin, tapi syaratnya lu keluar dari Islam. Dia nggak mau. Tinggalin ajaran Muhammad, nggak mau. Sekarang bagaimana pendapat lu, wahai Habab ibn Arad? Posisi lu diganti sama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang lagi diseksa, dia pulang ke rumahnya. Kata Habab bin Arad, demi Allah, seandainya Nabi Muhammad kakinya ketusuk duri, itu jauh lebih berat dibanding gue digantung begini. Mendingan lu bunuh gue asal jangan nyakitin Rasulullah.
walaupun kakinya pakai sakitin pakai duri. Coba lo bayangin, orang cintanya sama Rasulullah SAW itu saking luar biasa. Jadi orang-orang yang berjuang, sahabat Nabi ketika dia meninggal diseksa, mereka nggak ngerasain sakit. Karena apa? Mereka cintanya sama Rasulullah luar biasa. Nah, orang kalau udah ngerasain begini, dulu ada sahabat namanya Dzul Jalabain, orang yang punya cuma 2 baju. Dia mau hijrah. Ketika dia dengar Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dia mau keluar dari Mekah. Dia jegat orang kampungnya, lu mau kemana? Nggak boleh ikut Muhammad dari Mekah. Kata dia begini, lu boleh ambil rumah gua, lu boleh ambil toko gua, semua kekayaan gua lu ambil. Tapi syaratnya lu bolehin gue hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, oh yaudah begitu, udah lu sudah jalan. Jalan kaki dari kota Mekah ke Madinah, sampai dia ke masjid, dia tinggal di emperan masjid, dia ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya dia ikut perang sama Nabi, meninggal. Ketika dia meninggal, Nabi Muhammad turun ke kuburnya, Nabi yang nanggepin. Kalau dia masih betah sama hartanya di Mekah, dia nggak dapat kemuliaan ini. Dia langsung yang sholatin Rasulullah, yang yang terima dia di kubur Rasulullah SAW. Ini Dzul Jalabain, karena dia punya baju cuma 2 potong doang. Nah, orang kalau dia bisa, dia cintanya sama Allah dan Nabi melebihi dari apapun, dia baru bisa ngerasain namanya manisnya iman. Yang kedua, orang bisa ngerasain iman, manisnya iman, kalau dia cinta sama seseorang, nggak cinta kecuali karena Allah. Bukan cintanya karena nafsu, bukan cintanya karena kedudukan, karena harta, enggak. Ini orang baik, kita lihat ulama, kita lihat orang soleh, kita sayang cinta sama mereka. Nah, karena cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, karena cintanya karena Allah. Dan yang ketiga, orang bisa ngerasain lezatnya iman kalau dia nggak mau balik lagi ke dalam kekufuran. Sebagaimana dia nggak mau dilemparin di dalam api neraka. Jadi kalau lu udah tobat, lu kagak mau balik lagi tuh, baru orang ngerasain lezatnya iman. Kalau tobat sambal ya pedas, hilang pedas ya balik lagi. Baru dia namanya dia ngerasain lezatnya iman. Wa qala sallallahu al-iman la yadkhulu sahibun nar. Orang yang beriman dia nggak bakal masuk ke dalam api neraka. Kalau dia benar-benar iman itu. Fal iman la yadkhulu sahibun nar kana bil halawa, kata Nabi. Tapi orang yang beriman ini kalau dia bisa menjaga dirinya dari api neraka itu adalah orang yang beriman dengan apa? Dengan kenikmatan. Bigir halawa. Nah, kalau yang nggak abadi di api neraka dia imannya doang, tapi kayak orang sakit. Nah, dia masuk neraka tapi nggak abadi. Syaratnya dengan iman. Wa sahabatihi, begitu juga kita cinta kepada sahabat Nabi SAW. Wa qala sallallahu man ahabba jami' ashabi. Siapa orang yang cinta kepada seluruh sahabatku. Jadi sahabat Nabi wajib dicintai. Wa tawallahum wastaghfir lahum, dan doain mereka. Makanya kan kita dianjurin kalau sebutin sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Kalau 1 radhiyallahu an, kalau lebih dari 3 radhiyallahu anhum. Kata Nabi itu begitu. Siapa orang yang cinta kepada sahabatku dan memohonkan ampun, ya Allah ma'i yaumil qiyamah, dia nanti bersamaku di dalam surga. Jadi jangan lo kata-katain sahabat. Alhamdulillah. Ada orang-orang sekarang yang ngatain sahabat. Alhamdulillah. Aliran-aliran sekarang ada orang yang ngata-ngatain sahabatnya Rasulullah. Kita jangan ikut campur urusan sahabat. Karena apa? Kalau kita cinta sama sahabat Rasulullah, terus mendoakan mereka dan nggak kita naruh kebencian kepada mereka, maka nanti akan bersamaku dengan di surga. Wa anin Nabi SAW,
li ayyalqallahu 'abdun bi dzunubil ibad khairul lahu ay yub'ida rajulun min ashabi fa innahu zanbun la yaghfirullah yaumal qiyamah. Bahkan dalam riwayat Nabi bilang, orang nanti di hari kiamat dia mikul dosa orang di hari kiamat itu masih jauh lebih ringan. Ini orang di hari kiamat dosanya lebih pikul sendirian, itu masih jauh lebih ringan dibanding siapa? Dibanding dengan orang yang dia dosa orang yang membenci sahabat Nabi SAW. Satu sahabat lu benci aja, itu jauh lebih ringan loh, mendingan lu ngopong dosa orang di hari kiamat. Tuh, kata Nabi SAW. Karena orang kalau dibawa bopong dosa masih ada harapan ampunan dari Allah. Tapi kalau orang di hatinya ada benci kepada sahabat Nabi SAW, maka kagak ada ampunan buat dia. Tuh. Karena ikhtarali ashaban, yang milihin sahabat Nabi itu bukan Rasulullah, tapi Allah sendiri yang milihin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus sahabat-sahabat yang lain, itu yang milihin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faja'alali minhum wa zuwara. Itu sahabat Nabi itu kalau ibarat sekarang tuh kayak menteri-menteri gitu. Jadi kalau Nabi itu presiden, nah sahabat ini menterinya. Ada yang menteri keuangan kayak model kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu menteri keuangan perdagangan. Ada menteri pendidikan kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muaz bin Jabal, kan itu pintar-pintar. Menteri keamanan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Hamzah, itu kan orang strategi perang umum. Jangan. Faman sabbahum fa alaihi la'natullah wal malaikah. Siapa orang yang mencaci maki sahabatku, kata Rasulullah, maka bagi dia laknat. Laknat sama Allah. Wal malaikah, para malaikat juga. Wan nasi ajmain, dan para manusia. Jangan. Baik. Kemudian apa? Wa ahli baiti, keluarganya Rasulullah. Arba'ah, ada 4. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah Zahra. Warad bizalik haula qarabatir Rasulullah, kerabatnya Nabi juga. Wa azwaji, sahabat istrinya Rasulullah. Wa ahli baiti, anak cucunya Rasulullah SAW. Sekarang ada orang yang ngajarin kita nggak percaya sama Nabi, keluarganya Nabi. Lagi yang lebih gila lagi tuh si botak, siapa namanya si botak tuh? Leret. Ngatain apa namanya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri luar biasa dakwahnya di Papua, Sulawesi. Sekarang perguruan Al-Khairat itu udah lebih dari 2000 cabang di Indonesia. Itu udah banyak ulama-ulama cetakan Habib Idrus bin Salim tapi dikatain ini peleret. Padahal pemerintah kita jadiin Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu pahlawan nasional karena jasanya yang luar biasa. Sampai di Sulawesi itu ada bandara namanya Sis Al-Jufri. Itu Habib Salim bin Segaf Al-Jufri, ada di Sulawesi. Yang jalan yang jauh-jauh. Makanya lo kalau lihat media sosial yang model begitu, lo toyornya palingnya lewatin. Lalu, wah bener dah. Jadi jangan tuh pengaruh gitu. Nabi SAW bilang apa? Ya ayyuhan nas alaikum bihabbi ahli baiti. Manusia, hendaknya kalian mencintai anak cucuku. Wa alaikum bihubbi jumlatil hamal Al-Quran alaikum. Dan cinta kepada orang yang membawa Al-Quran, yaitu para ulama. Wala tabghudu fihim, jangan benci sama mereka. Anak cucunya Rasulullah, ulama. Wa man ahabbahum faqad ahabbani, cinta sama mereka sama dengan cinta kepadaku. Cinta sama mereka. Siapa yang benci sama mereka, maka dia mendapat murkanya Allah dan benci kepadaku, kata Rasulullah. Jangan. Wat tabi'in, dan para tabi'in. Tabi'in orang yang belajar sama sahabat. Tadi kan sahabat Nabi. Nah ada tabi'in. Tabi'in ini orang yang belajar sama sahabat Nabi. Siapa yang tabi'in? Di antaranya Imam Syafi'i itu tabi'in. Imam Malik itu yang arba'in mazahib itu tabi'in.
Sahabat qala Abdurrahman bin Sulaiman Abdul Tabi'in inda ahli Madinah Sa'ad ibn Musayyab. Yang paling utama di kota Madinah namanya Sa'ad ibn Musayyab. Wa inda ahli Kufah Uwais al-Qarni. Kalau di Kufah namanya Uwais al-Qarni, ini luar biasa. Wa inda al-Basra al-Imam al-Hasan. Di Basra itu Imam Hasan al-Basri, ulama besar juga. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wahum al-qaimina bihuquqillah wa huquqi ibadi. Orang soleh itu siapa? Orang yang menjalankan haknya kepada Allah dan hak kepada makhluknya Allah. Haknya kepada orang tuanya, haknya sama gurunya, haknya sama tetangga. Itu namanya orang soleh. Dia nggak cukup cuman ibadah doang, atau nggak cukup cuman hubungan doang sama orang, tapi sama Allah nggak baik. Itu bukan orang soleh. Jadi orang soleh itu hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia baik. Waqala Abdurrahman bin Safri, Rasulullah i'lam anna al-mahabbat takun mubaha bi ayyuhibbu ammatin nas. Maka sesungguhnya cinta itu adalah hal yang boleh-boleh aja kepada seluruh. Wa takunu makruhan. Tapi cinta itu menjadi dibenci kalau cintanya kepada dunia. Min mahabbatil al wal aulad wa takun fardan. Nah, terlepas daripada cinta kepada anak istri, keluarga, itu hukumnya wajib. Tapi cinta kepada Allah Rasul itu lebih lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau cinta sama Allah, maka ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Berarti pada Nabi sallam, habibu ila min dunyakum salas. Kata Nabi, yang aku cintai dari dunia itu 3, kata Nabi. Yang pertama atib, wangi-wangian. Ini Nabi demen ya wangi-wangian. Minyak wangi, apan buhur, bakar-bakaran. Nah, itu Nabi demen, wangi-wangian. Apalagi wanisa, perempuan. Bukan berarti Nabi gila-gila perempuan, kagak ada Nabi demen sama laki-laki. Artinya Nabi yang nggak demen sesama jenis. Kalau demen itu ngaco, makanya kalau ayam aja nggak mau kawin sama laki, laki. Kambing juga perempuan. Ada orang mau kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan, ngaco. Ini bukan. Wa qurratu aini fi shalah. Tapi hiburannya Nabi adalah di dalam sholat. Jadi kalau Nabi kalau udah sholat, kita kan kalau main game lu semuanya selesai. Kalau main game kan begini nih, gua heran. Betah banget. Kalau Nabi tuh kalau udah sholat nggak mau berhenti. Sama kayak lu main game. Melotot-melotot matanya. Kalau Nabi gurata ini bis sholat. Bakar Sayyidina Abu Bakar nih bilang apa? Kalau Sayyidina Abu Bakar yang didemen apa? Julus baina yadaik ya Rasulullah, kalau yang aku cintai di dunia ini 3 juga. Yang pertama duduk di hadapan engkau ya Rasulullah. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar cintanya luar apaan? Kalau duduk sama Nabi udah betah ya dah. Kalau udah Sayyidina Abu Bakar nih habis duduk sama Nabi, di pulang ke rumah dikangen lagi sama Nabi. Ntar dia ketemu lagi Nabi, nggak bisa lama-lama. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika meninggal ini kecium bau gosong. Bau gosong di hatinya. Kenapa? Hatinya udah terlalu lama menahan rindu bersemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya itu kan kagak. Karena saking nahan rindunya bersemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bakar. Itu pertama duduk di hadapan Nabi. Kedua apa? Wassalam alaik, salawat kepadamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu yang paling demenin di dunia itu salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau lo mau didemen Nabi, salawat bener. Terus apa? Wa infaqi mali alaik. Dan yang ketiga, aku nafkahkan, aku keluarkan hartamu untukmu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar hidupnya itu buat Nabi SAW. Ketika hijrah Sayyidina Abu Bakar
Semuanya ada 13 tokonya dijual buat Rasulullah SAW, buat perjuangan Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar dia buat beli kancing aja nggak punya duit. Buat beli kancing aja bajunya nggak punya duit. Karena semuanya ada di Rasulullah. Itu kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, wakala Umar, kalau Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, nah, beliau cinta 3. Yang pertama man, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sayyidina Abu Bakar itu demen banget amar ma'ruf nahi munkar. Dulu jangan salahin nih. Terus sahabat yang model kayak Sayyidina Abu Bakar, ada yang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tegas luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau orang mabok apa segala macam malam itu pada pesta-pesta itu Sayyidina Abu Bakar cuma nandain doang pedang. Orang lihat tanda pedang, wah Sayyidina Umar, kadang berani lagi. Itu yang pertama Sayyidina Umar. Kemudian wa iqamatil hudud, dan yang ditemani nama Sayyidina Umar itu yang ketiga adalah iqamatil hudud. Jadi batasan-batasan artinya hukum nih mesti lu tegakin, itu Sayyidina Umar. Pokoknya kalau udah hukum nggak pandang dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Terima kasih nama. Oh. Kalau Sayyidina Utsman yang 3 juga. Yang pertama it'amut ta'am. Itu Sayyidina Utsman demen banget kasih makan orang. Bahkan Sayyidina Utsman waktu perang itu orang semua dari pakaian, senjatanya, terus kendaraannya semuanya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman benar-benar dermawan. Sampai sekarang itu sumur yang dibeli yang sama Sayyidina Utsman sampai sekarang tuh airnya masih ngalir. Dan harta yang masih ngalir wakaf, bahkan itu sampai duit rekeningnya masih ada, itu cuma Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sedekah nggak pakai nih. Kalau sekarang itu triliunan, mungkin puluhan triliun Sayyidina Utsman. Kalau sekarang kan orang dikorupsi hampir triliunan. Ini kagak disedekain gitu. Dia demen kasih makan orang. Wa ifsau salam, nyebarin salam. Wa shalla bil lail, dan Sayyidina Utsman itu demen bangun malam di sholat tahajud dan membaca Al-Qur'an. Makanya Sayyidina Utsman meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau Sayyidina Ali, ini demennya nih, Sayyidina Ali bilang apa? Yang pertama salasa ad-darbu bisyayf. Sayyidina Ali itu demennya apa namanya? Perang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian wasaumu fi sayf. Puasa di musim panas. Kita kan kalau lagi panas kan kagak enak ya puasa. Kalau Sayyidina Ali ini demen. Jadi kalau lagi musim panas banget Sayyidina Ali itu puasa. Dan kemudian apa? Wa ikra'id dayf, memuliakan tamu Sayyidina Ali itu. Nah itu. Jadi itu kalau kita mau ngikutin, nah itu 3-3-nya itu. Wa ridho anillah, dan mencari ridhonya Allah. Wa huwa a'la minas sabar. Nah kalau orang nyari ridho ini lebih tinggi dari sabar. Daraja li anna man radiya sabara wala aksa kadza fi zawajir. Karena orang yang sabar belum tentu ridho. Tapi kalau udah orang ridho udah pasti sabar. Ini paham gak lu? Begini nih. Kalau lu dipukul, lu nggak balas, itu sabar. Tapi lu dipukul, lu girang, nah itu ridho. Lu dipukul nih, lu nggak balas, itu sabar. Tapi lu masih gerutu. Tapi kalau lu dipukul, lu kagak balas, tapi lu girang, ah itu ridho. Itu susah tuh. Ya. Gitu. Nah, wakala Syakik ibn Ibrahim. Syakik bin Ibrahim bertanya, saya bertanya kepada 500 orang alim. Berarti dia ngajinya sama 500 orang ulama. Ditanya sabu mi'ah 700 orang alim kepada 5 perkara.
5 perkara dijawab cuma satu, sama semuanya. Ditanya, manil akil, siapa orang yang punya akal? Man la yuhibbud dunya wa qultu minal qais. Dia bilang, dia nanya siapa orang yang berakal? Man la yuhibbud dunya, orang yang gak cinta mendunia itu orang yang berakal. Terus kalau orang cinta mendunia, akalnya dia bertanya. Ditanya lagi, orang yang cerdas, qalu man lam yadurru dunya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang nggak bikin tadurru dunya, nggak dimudaratkan oleh dunia. Kalau ladzi yarda bima kasallah, artinya orang yang ridho dari apa yang Allah kasih. Itu akhlakun nabiyyin wassalihin, orang soleh, para nabi akhlaknya begitu, ridho dari ketentuan. Wa tawakkul alaih, dan tawakal kepada Allah. Ghairi dzalik minal wajibil qalbiyah al munjiyah. Nah, itu termasuk daripada kewajiban yang ada di dalam hati kita yang bisa menyelamatkan. Jadi itu gitu. Jadi di hari kiamat la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang nggak ada yang manfaat tuh, harta, kedudukan, siapa aja lu pangkat tuh dari kiamat nggak bermanfaat. Kecuali apa? Orang yang meninggal dia bawa hati yang selamat. Itu yang itu. Wa amma ma'asil jawari fa amma hasil batin misla akla riba. Adapun maksiat anggota tubuh itu yang 7 itu. Nah, ya, di antaranya itu fa ma'asil batni mislu aklu riba. Maksiat hati apaan? Makan riba, korupsi, riba, apa lagi? Riba apa tuh? Yusaruna fi suratil qalb wal khanazir. Orang yang makan riba nanti dikumpulin Allah, mukanya kayak anjing, badannya kayak babi. Lu pernah lihat gak tuh? Palanya anjing, badannya babi. Bukan orang. Keadaannya begitu tuh, ntar di hari kiamat kayak begitu tuh. Jadi bentuknya kayak anjing sama babi, perpaduan gitu. Palanya babi, badannya anjing. Tuh. Nah, itu orang yang makan riba. Kama masahu ashabus sabat, sebagaimana orang yang mancing di hari Sabtu. Bukan lo. Kalau lo hari Jumat lo, kalau hari Jumat ntar hari kiamat jadi monyet. Itu ashabus sabat, artinya orang Yahudi dilarang sama Allah itu buat aktivitas di hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu tuh ikan pada nongol. Akhirnya dia nggak mancing tapi dibikin ngalaan. Maju juga ngakal-ngakalin itu. Akhirnya apa? Maka dia jadi kunu kirodatan khosiin, jadi lo monyet tuh. Gara-gara mancing. Bukan mancing hari Sabtu, hari itu dia nyari ikan, kagak boleh tuh. Jadi orang Yahudi, kalau kita kan hari raya kita ada Jumat, tapi kita ada kortingan. Lu Jumat pagi boleh ngapain aja, asal jangan Jumat lu kayak ngayap. Jadi pas sholat Jumat tuh jangan ngayap. Artinya lu Jumat, idza lu dia tuh sholat pantas dulu pilar. Kalau udah waktu Jumat lu sholat Jumat, beres lu boleh ngayap. Gitu. Nah kalau orang Yahudi, dia kalau Sabtu dari subuh sampai malam kagak boleh kemana-mana, di rumah aja. Di mancing, jadi dah dia mau. Tuh. Hakata. Nah begitu juga ya tahalluna ala riba, orang yang makan riba. Nah nanti dia jadi itulah. Tanbi al-hila bin al-ghair qala tahrimiha. Jadi riba ini ntar jenisnya banyak nih. Banyak tuh riba jenisnya itu. Yang gampang gini dah. Lu misalnya orang minjem duit sama lu. Minjem duit lu sama lu berapa? Juta. Iya, tapi balikinnya 1,5 juta ya. Nah, itu riba.
Jadi kelebihan itu namanya riba. Jenisnya banyak tuh riba. Terus apa lagi? Wasyarbi kulli muskir, minum segala yang memabukkan. Homer, apa lagi? Narkoba, itu haram. Itu orang yang kerjaan homer aja, mabuk aja, narkoba aja. Itu apa? Ka'abidin watan, kayak penyembah berhala dia. Alhamdulillah. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Alladzina yakuluna amwalal yatama zulman, orang yang makan harta anak yatim itu secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara wa yaslauna sa'ira. Maka sama aja dimakan api di mulutnya. Nah, tempatnya di neraka jahanam. Enggak boleh. Wa kullu ma harrama Allah alaihi minal ma'kulat, dan segala macam yang diharamin. Al-maita, bangkai lo makan. Bangkai itu apaan? Setiap sembelihan yang bukan atas nama Allah itu namanya bangkai. Orang motong kambing, bukan dipotong tapi ditembak. Nah, bangkai itu jadi. Nggak disembelih secara syariat. Tuh harus membaca dia potong tapi apa? Dengan nama gunung A, potong bukan bismillah. Ah, itu jadi bangkai dan atau enggak mati ditabrak, kok sayang-sayang nih kambing mati, sayang-sayang, udah kita bakar aja goreng. Nah, itu bangkai. Kecuali ikan, balang tuh nggak ada bangkainya tuh. Kucing lo makan, itu haram tuh, yang ada taringnya. Lagi apa namanya, itulah lo goreng misal macan misal. Monyet, kunyuk kan. Ada orang gitar makan kunyuk kan ada tuh. Nah, itu haram. Apalagi darah. Wow, minum darah lo biar apa namanya? Biar kayak apa namanya? Vampir. Dracula. Lagi. Terus apa tuh? Kan ada marus, kan ada darah dibekuin. Nah, itu haram juga tuh. Nah, banyak dah tuh. Masyarabat, yang minuman, al-baul, kencing, nabis itu homer. Mau tuh dari ketan tuh jadiin fermentasi jadi homer, apa lagi? Mau dari korma juga ada nabis tuh. Nah, itu haram. Anggur diproses jadi minuman. Kalau anggur biasa lu makan kan masalah, prosesnya itu. Maka Allah Rasulullah akala riba. Wa kullu man ana ala akla. Allah melaknat orang yang pelaku riba. Begitu juga Allah melaknat orang yang jadi anak buahnya. Misalnya dia jadi bangke, tunggu bangke. Bang Liling. Iya, bangke. Terus dia punya pegawainya dilaknat. Yang nyatet dilaknat, yang tukang nagih dilaknat. Pokoknya semuanya, yang minjem juga dilaknat. Pokoknya yang riba itu semuanya dilaknat. La'anallah akal riba, Allah laknat orang yang makan riba. Wa muwakkala, orang yang kerjanya di riba. Wa katiba, yang nulis. Wa syahida, yang jadi saksi. Pokoknya akad yang namanya riba semuanya dilaknat. Tuh. Jauh-jauhin tuh. Wa la'ana syaribul khamar, Allah melaknat juga orang minum khamar. Wa qala man ana ala syariba hatta liyabaya'la. Pokoknya segala macam yang homer itu semuanya dilaknat Allah. Yang minum dilaknat, yang jual, saya sih kagak minum Sat, saya cuma jual doang. Ah, dilaknat juga lo. Saya sih kagak jual Sat, saya kagak minum, saya cuma nganterin doang. Nah, kurirnya dilaknat. Apaan lagi? Saya pokoknya cuma ngelindungin doang. Aparat, dilaknat lo semua. Pokoknya mau yang minum, yang jual, yang nganterin, yang nulis, yang apa semuanya dilaknat. Waktu itu apa namanya, maksiat. Wa ma'asil lisan katsiratun aidon. Dan apa lagi? Maksiat lidah nih banyak. Mislu al-ghibah. Nah, ghibah. Wa ya dzakra akhak muslim mimma yakra. Lu ceritain
sudah orang yang dia kagak demen, nah itu namanya gibah. Ngomongin orang, nah itu namanya gibah. Kalau ngomongin baiknya nggak ada masalah, tapi kalau ngomongin jeleknya, kalau orang dengar tuh marah, nah itu namanya gibah. Kan itu benar, itu namanya gibah kalau benar. Kalau kagak benar namanya fitnah. Nah, lebih berat lagi tuh. Lu ada orang an-namimah, ngadu domba, at-tafriq bainal ahibba, misain dari dua orang yang tadinya saling cinta. Ini orang tadinya saling, maksudnya kagak ada permusuhan, lu masuk di tengah-tengah. Ini lu dijelekin, ini lu jelekin, biar dia berantem. Itu namanya namimah, ngadu domba. Bukan ngadu domba lu adu. Tapi apa itu tadi? At-tafriq bainal ahibba, lu misain dua orang yang tadinya kagak ada apa-apa, lu ngomong ke sini lain biar dia berantem berdua, dia biar kagak akur. Itu namanya namimah. Waqala Hatim al-Asam, berkata Imam Hatim al-Asam, al-muktab wan namam kirdun ahlun nar, wal kadzab kalbun ahlin nar, wal hasid khinzir ahlin nar. Orang yang muktab wan namam, ngadu domba, nanti dia jadi monyet di hari kiamat. Jadi monyet lo, aku. Orang yang tukang bohong, nah nanti jadi anjing di neraka. Orang yang dengki, hasut, iri hati, jadi babi di neraka. Lo tinggal mobil yang mana lo? Jauh-jauhin yang begitu tuh. Wal kadzib, dusta. Qala sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaditsu fa yudzabu liyadhaq bil gom. Celaka orang yang dia cerita bohong supaya orang ketawa. Itu diceritain, bulan begini-gini. Wah, padahal ceritanya bohong. Supaya orang ketawa. Nah, itu dosa. Wasyatam, caci maki. Waftikar, merendahkan orang. Artinya caci maki ngerendahin orang. Gitu. Wasab sama tuh, nyaci maki, ngatain. Mal'un man sabba walidai, celaka orang yang caci maki kedua orang tuanya. Tanya Rasulullah, bagaimana orang sabbar rajul walidai, dia ngatain orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasubbu rajul walidai? Qala sabba abar rajul fasabbal akhar aba. Orang ngatain orang tua begini, dia ngatain orang tuanya. Ngatain tua orang kan, lu misalnya ngatain orang tua dia, pasti dia kan ngatain orang tua. Nah itu namanya ngatain orang tua. Mungkin orang tua bapak itu. Jadi jangan, kalau lu bercanda jangan ngatain orang tua. Terus apaan? Walaan, laknat, walau hayawan, nggak boleh ngelaknat binatang. Dasar anjing misalnya, anjing lu laknat nggak boleh tuh. Jamat, benda-benda, jalan batu-batu, jangan, pokoknya nggak boleh ngelaknat. Awil ibad an minallah, nggak boleh tuh. Kayak pun laknatullah alaik, mudah-mudahan Allah ngelaknat lu, kagak boleh. Orang agak bener lu, udah lu dapat dilaknat lu sama Allah, nggak boleh. Allah anain la yakuna syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Orang yang demen ngelaknat dia nggak dapat syafaat walaupun dia mati syahid sekalipun. Jadi jangan sering ngelak. Nah. Gairiha. Oh. Wa ma'asil lain, dan maksiat mata. Mislu an-nadhar ila nisa'il ajnabiyah, ngelihat yang bukan mahramnya, ngototin tuh perempuan. Wah, pahanya, ininya, apanya. Kelek-keleknya lihatin. Tuh, haram tuh. Wa nadhar al-aurat. Nah, iya ngelihat. Itu sama. Wa nadhar bil istiqar ilal muslim, mandang dengan kerendahan sama orang, itu juga haram hukumnya. Lu lihat dia, apaan tuh dia? Wah, kita rendahin orang, nggak boleh tuh. Wah, ganggu gua daripada dia. Anak jaksel nih misalnya.
Itu rendah itu. Sekarang udah jadi gitu bang tren. Palembang itu. Gitu. Boleh tuh ngerendahin. La yahillu muslim ayyashir ila akhi bi nadrati tu'ti. Haram hukumnya, enggak kata Nabi tuh. Ngelihat orang tuh dengan pandangan menyakitin. Gitu. Kan ada tuh. Kalau orang yang agak susahan boleh. Ghairu dzalik wa busyadul munkar idza lam yunkir. Begitu juga orang yang lihat kemunkaran tapi kagak ada ingkar di hatinya, lihat orang agak bener. Tapi gitu nggak ada benci gitu sama kemunkaran. Itu sama juga tuh haram. Wa ma'asatil udun, maksiat kuping. Istimla ilal gibah, dengerin gibah. Saya masa kagak ituan, saya nggak gibah tapi saya dengerin aja. Ya itu namanya sama tuh gibah. Terus apa? Dengerin yang haram-haram, yang nggak perlu dengerin, lu nguping ya nih. Nguping itu namanya haram tuh. Ini mau ngapain sih, gue pengen denger lah, itu nguping tuh. Wa ma'asil yad katatfif fil kail wal wazan. Maksiat tangan apaan? Ngurangin timbangan. Timbangan meteran dikurangin tuh. Ini biasanya orang-orang pasar kayak gini. Timbangan meteran dikurang-kurangin. Itu maksiat tangan. Fil baik wazan wal khiyanat. Begitu juga khianat, al-amanah, khianat, wasaraka, maling, akhadha mal ghair ala wajil khafa, ngambil barang orang diam-diam, maling. Apa lagi? Ya, ambil lagi apaan? Begal, wow lebih parah lagi tuh. Begal itu musuhnya Allah. Allah murka banget orang yang begal. Jangan pelajaran buat orang sekarang. Wasairul muamalatul muharramah, hal yang haram. Kal qatal, apalagi membunuh, wah itu lebih berat lagi. Wador, memukul, nggak boleh. Bighairi hak, nggak ada hak dimukul-mukul. Manjara zahri muslim, jadi jangan. Wal muhaqatul wahadur wa ma'asir rajul al-masyul masyi, dan maksiat kaki. Apaan? Al-masyi fi si'ayah di muslim. Datang dia buat apaan? Buat nipu jalan. Datang ke sultan, ke raja supaya buat nih korupsi. Mayadurruhu bi ghairi hak, dia nendang yang agak ada haknya. Nah, itu juga haram. Wa ghairi dzalik min kulli ma haramal masyi ilai. Kadukhul ala zulma ma'rudha, dia datang ke tempat yang tempat zolim, tempat maksiat, tapi dia nggak ada keridhaan, hatinya demen aja ke tempat begitu. Nah, itu haram. Atau nonton apaan tuh lo, dangdut, ibing, haram. Begini, yang liatin paha lu, haram. Bang, haram. Wa ma'asil faraj kadina, maksiat kemaluan, zina. Ma min dzambin ba'da syirka a'zam min nutfati wada' ar-rajul fi rahim la yahilullah. Enggak ada dosa yang paling besar setelah musyrik adalah apa? Kau meletakkan air mani seseorang kepada rahim yang enggak halal. Nah, zina bangga banget. Temen banget lagi ngatin artis tuh yang pada ngaku zina. Belum kawin, udah 20 orang perempuan tidurin. Haram. Inna zina ya'tuna yaumal qiyamah tasta'idu furujahum naron. Orang nanti, pelaku zina nanti datang dari kiamat itu kemaluannya disodok-sodok pakai api neraka jahanam. Ya'rifuna bainal khalaiq bitanan furujuhim. Bahkan itu keluar dari kemaluannya itu nanah
yang baunya nauzubillah. Sampai orang dari kiamat tuh keseksa tuh gara-gara dia. Oh, ini orang yang tukang zina. Apalagi maksiat kemaluan, liwat. Liwat apaan? Homoseksual. Kamu itu dosanya besar. Sodomi, mana lagi? Ya begitu dah tuh. La yanzurullah ila rajul atau rajul mimra fit dubur. Allah nggak lihat tuh orang. Kalau dimasukin dari lubang kemaluan belakang atau sodomi. Itu dosa. Wastimna bin Nun bin Hamzah telah khurujul mani biliyad. Istimna apaan? Kalau bahasa kita pasti itu colai. Keluarin mani dengan tangan. Nah itu haram tuh. Betok-betokin tembok misalnya haram. Betokin apa? Guling. Tuh, haram tuh guenya. Gampang tuh. Haram tuh hukumnya. Bin ma'asidil faraid tuh, maksiat hati, kemaluan masuk tuh. Jadi jangan tuh. Wal maksiati bikullil badan. Dan juga maksiat yang dengan badan. Kalau uququl walidain, lu melawan orang tua, bukan hitungan satu lagi, lu semua badan lu dosa tuh. Bahkan riwayat itu kullu dzunub yaghfirullah yaumil qiyamah. Setiap dosa itu entar azabnya diulur sama Allah sampai hari kiamat. Kecuali uququl walidain, kecuali lu durhaka sama orang tua. Jadi azabnya dicepetin, di dunia dapat, di dunia dapat, di akhirat dapat kalau lu nggak tobat. Jadi kalau lu mau maksiat yang gampang cepet diazab, lu ngelawan orang tua lu dah. Cepet tuh, nggak pakai besok. Kayak apa cerita apa maling? Kundang. Maling rendang. Malin bukan maling, malin kundang. Malin. Kalau salam Ibnul Bar lahir khurinar, orang yang bakti sama orang tuanya nggak bakal masuk neraka. Ini kata Nabi, jaminan dari Rasulullah, orang bakti sama orang tuanya gak bakal masuk neraka. Wal aqla yadkhulul jannah, tapi yang durhaka gak bakal masuk surga. Lu mau sujud 1000 kali depan Ka'bah juga enggak bakal lu. Lu mau mati syahid sangit lu kalau durhaka sama orang. Tuh. Sampai lu. Ibnu Hajar fi Zawajir al-uqud li ahadil walidain huwa ayyudil walad ahadun walidain bima law fa'ala ma ghairil walidain karena muharraman. Yang namanya durhaka sama orang tua, salah satu dua orang tua itu lo berbuat sesuatu atau ucapan yang bikin dia sedih. Tapi yang haram. Amra wa nahyi fi ma yadkhulu fil khauf 'alal walad. Nah, tapi kalau misalnya bukan misalnya orang tua lo nyuruh kemaksiatan, jangan lo la to'a li maksiatil khaliq. Jangan taat kalau dia ajarin buat maksiat. Mal kabair wa ghair ma zakara minal ma'asi mislu ikha'uz zail as-sab. Nah, lain lagi maksiat yang lain tuh. Seperti apa? Al-firar minaz zahab. Orang lari dari perang, itu dosa besar tuh. Orang di perang udah pada mau maju, kabur dia ketakutan. Itu dosa besar tuh. Kenapa? Yang lain jadi ikutan. Tuh, firar minaz zahab, lari dari perang. Jadi kalau lu udah perang jangan lari udah. Mendingan lu mati syahid. Lu maju perang, menang ataupun mati kalau udah perang. Jangan kayak kabur. Kabur nih. Nah, jangan. Itu dosa besar tuh lari dari perang. Wahuma minal kabair, dua-duanya tuh lari dari perang, terus durhaka sama orang tua itu termasuk dosa besar.
Wa ghairi dzalik irkhazal lisab ar-rajul hatta yujawizul ka'bain. Ada lagi irkhazul lisab, manjangin baju celana. Kalau buat sombong-sombongan ya, bukan berarti tangan lu potong sampai begini nih. Nggak apa-apa, boleh sampai sini celana lu, tapi nggak boleh buat sombong. Biar segini lu sombong juga masuk neraka lu gitu. Asal saya mau potong tangan saya, celana saya jelek begitu. Yang nggak boleh itu kalau buat sombongan. Kalau buat keindahan boleh-boleh aja lu. Ini cuma nggak boleh kalau bawa kan kotor. Itu ayo potong-potongin lari yang biasa dempul sampai sini nih. Bukan begitu lo menangin hadis. Sayyidina Abu Bakar bilang begitu, ya Rasulullah bagaimana? Kalau kata Nabi kalau buat nggak sombong nggak ada masalah. Kalau lo segini juga kalau lo sombong langsung neraka lo, dosa. Yang nggak boleh itu sombongnya. Apalagi waqati'atir rahim, mutusin tali silatur rahmi. Ayat kurba wa in ba'udat, sekalipun jauh, nah itu silaturahmi mesti disambung. Kama kafara Imam Mulai tafaqu an-nisa wattaqullaha allazi tasalu bihi wal arham. Kemudian apa lagi? Wa zulmun nas, zalim sama orang. Orang zalim. Wa fil hadis alladzi riwayat Bukhari, man kanat indahu mudlima li akhi min aradin aw min syai'in fatahallal minhu al-yawm qabla yakuna dinaran wala dirhaman wa in kana amalu salih akhadha minhu bi qadri zulma li akhi wa illam yakun lahu hasanat akhadha min sayyi'ati. Kata Sayyidina Abu Hurairah Imam Bukhari, kalau lu pernah zalim sama orang minta halal. Misalnya lu pernah zolimin duitnya, lu ambil, ataupun lu utang nggak bayar, ataupun lu tipu dia, nah, minta halal sama dia. Kalau lu pernah jelekin, minta maaf sama dia. Kenapa? Jangan sampai sebelum lu mati, lu belum minta halal. Karena nanti di hari kiamat nggak bisa lu balas lagi tuh. Ya kalau dia lu zolimin duitnya, nggak ada duit. Bayarnya pakai apa? Kayak amal soleh lu dipindahin sama dia. Amal soleh lu habis, ya dosanya dia dipindahin ke lu gitu. Akhirnya apa? Bangkrut lu. Orang lu punya modal lu amal soleh aja belum bisa masukin surga, apalagi dikurang-kurangin. Jadi jangan. Amal soleh. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq al-mu'in lima yajibu yarda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina
Allahumma